Pagi datang seperti biasanya di rumah megah itu. Dingin dan sunyi. Kirana sudah terjaga bahkan sebelum azan subuh pertama berkumandang. Tangannya bergerak lincah tanpa perlu banyak cahaya. Sebuah rutinitas yang sudah terpatri dalam otot dan tulangnya selama 5 tahun terakhir. Ia menyelinap keluar dari kamar tidur luas mereka. Berhati-hati agar tidak menimbulkan derit sedikit pun yang bisa mengganggu tidur Adimas, suaminya. Selimut tebal ia rapikan di tubuh Adimas. Sebuah gestur kasih sayang yang kini terasa lebih seperti tugas seorang perawat daripada seorang istri. Di dapur yang berkilauan, semua peralatan mahal itu terasa asing di tangannya. Seolah ia hanya seorang juru masak yang menumpang, bukan nyonya rumah. Jemarinya mulai menari, memotong bawang dengan presisi, menumis bumbu dengan keahlian yang tak pernah diakui. Ia sedang memasak nasi goreng seafood kesukaan Adimas, dengan udang paling segar dan cumi yang ia pastikan tidak alot. Aroma harum mulai mengisi udara, kontras dengan suasana dingin di hatinya. Setelah nasi goreng siap di piring saji, ia beralih membuat kopi. Suhunya harus pas, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tingkat kemanisannya pun harus akurat. 1 sendok teh gula, tidak kurang, tidak lebih. Semua demi kesempurnaan pagi sang suami. Langkah berikutnya adalah menyiapkan pakaian kerja Adimas. Kemeja biru langit yang sudah ia setrika licin sempurna, celana bahan hitam yang tergantung lurus tanpa satupun kerutan, dasi sutra yang serasi, hingga kaos kaki dan sepatu kulit yang sudah ia semir mengilap tadi malam. Semua tertata rapi di atas kursi di ruang ganti. Ia melakukan semua ini dalam diam, gerakannya seperti mesin yang sudah diprogram. Pukul 6:30, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Adimas turun dengan wajah segar sehabis mandi. Rambutnya masih sedikit basah. Ia duduk di meja makan tanpa melirik Kirana sedikit pun. Matanya langsung tertuju pada ponsel di tangannya. Jarinya sibuk menggulir layar. "Pagi, Mas," sapa Kirana lembut, meletakkan secangkir kopi di sampingnya. Hanya itu jawaban Adimas. Matanya tak beranjak dari layar ponsel. Kirana menyajikan nasi goreng di hadapannya. "Aku buatkan kesukaanmu." Adimas mengambil sendok, menyuap sedikit, lalu meletakkannya kembali. "Kopinya agak dingin," katanya datar, masih tanpa menatap Kirana. "Dan nasinya sedikit keasinan hari ini." Sebilah pisau tak kasat mata seolah menusuk jantung Kirana. Ia sudah mencoba sesempurna mungkin, menakar garam dengan sendok ukur, memeriksa suhu kopi dengan termometer digital kecil yang ia sembunyikan di laci. Tapi sepertinya, kesempurnaan di mata Adimas adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia capai. "Maaf, Mas. Besok aku coba perbaiki," jawabnya pelan, menundukkan kepala. Tak lama kemudian, Ratih, ibu mertuanya, muncul dari kamarnya yang berada di paviliun samping. Gayanya selalu necis bahkan di pagi hari, dengan daster satin dan riasan tipis. Ia duduk di seberang Adimas, menatap piring Kirana yang masih kosong. "Kamu tidak makan, Kirana?" tanyanya dengan nada yang dibuat-buat ramah. "Nanti kamu sakit. Siapa yang mau mengurus rumah dan Adimas kalau kamu sakit?" "Nanti saja, Bu. Saya belum lapar," jawab Kirana sopan. Ratih tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah mencapai matanya. "Rajin sekali memang menantuku ini. Bangun paling pagi, tidur paling malam. Sayang sekali ya, cuma lulusan SMA. Jadi cuma bisa di rumah saja mengurus dapur. Coba kalau seperti Adimas, sarjana dari luar negeri, karirnya cemerlang. Kalian jadi tidak sepadan." Kata-kata itu lebih tajam dari pisau. Setiap hari, dalam berbagai bentuk, Ratih selalu mengingatkan Kirana akan posisinya. Bahwa ia hanyalah seorang gadis desa beruntung yang dipungut oleh putranya yang hebat. Padahal, mereka tidak tahu apa-apa tentang latar belakang Kirana yang sebenarnya, yang selalu ia tutupi rapat-rapat sesuai pesan terakhir ayahnya. Bagi mereka, Kirana adalah selembar kertas kosong yang bisa mereka isi dengan hinaan dan cemoohan. Adimas hanya dia mendengar ucapan ibunya, seolah setuju. Baginya, itu adalah fakta yang tak perlu dibantah. Ia menghabiskan nasi gorengnya dengan cepat, lalu berdiri. "Aku berangkat,
katanya singkat, menyambar tas kerjanya. Ia mencium pipi ibunya, namun hanya melewati Kirana begitu saja tanpa pamit atau kecupan seperti dulu. Kirana hanya bisa menatap punggung tegap itu menghilang di balik pintu. Dulu, punggung itu adalah sandarannya. Kini, punggung itu terasa seperti tembok tinggi yang memisahkannya dari dunia. Ia ingat, di awal pernikahan mereka, Adimas begitu hangat dan penuh cinta. Mereka akan memasak bersama di akhir pekan, tertawa sambil menonton film, dan Adimas akan selalu memujinya sebagai wanita tercantik dan terhebat. Tapi itu semua perlahan memudar setelah Adimas mendapat promosi jabatan dan Ratih memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Perlahan tapi pasti, suaminya yang dulu ia kenal telah berubah menjadi orang asing yang dingin. Setelah Adimas dan Ratih pergi untuk acara arisan sosialitanya, rumah kembali sunyi. Kirana membersihkan meja makan, mencuci piring dengan tangan meski ada mesin pencuci piring. Ia butuh kesibukan fisik untuk meredam badai di dalam hatinya. Ia menyapu, mengepel, membersihkan debu dari setiap perabotan mahal yang terasa mengejeknya. Rumah ini begitu besar, namun ia merasa tercekik di dalamnya. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas, diberi makan dan tempat tinggal, tapi sayapnya dipatahkan hingga tak bisa terbang. Kecurigaannya pada Adimas sebenarnya sudah tumbuh sejak beberapa bulan terakhir. Adimas sering pulang larut dengan alasan lembur yang tidak masuk akal. Ia sering menerima telepon dan berjalan menjauh untuk menjawabnya. Aroma parfum di kemejanya terkadang berbeda, bukan aroma parfum miliknya yang biasa, melainkan aroma manis dan feminin yang asing. Lalu ada tagihan kartu kredit yang ia temukan tanpa sengaja. Ada transaksi pembelian perhiasan mahal, tas bermerek, makan malam di restoran mewah, hal-hal yang tidak pernah ia terima. Hatinya selalu berdebat. Sebagian dirinya ingin menyangkal, meyakinkan diri bahwa mungkin Adimas sedang menyiapkan kejutan untuknya. Tapi sebagian dirinya yang lain, yang lebih jujur, tahu bahwa ada yang salah. Sangat salah. Ia takut untuk mencari tahu kebenarannya, karena ia tahu hatinya tidak akan sanggup menanggungnya. Ia memilih untuk buta dan tuli, berharap badai ini akan berlalu. Malam itu, harapannya hancur berkeping-keping. Adimas pulang seperti biasa. Larut malam. Ia bilang ada rapat mendadak dengan klien penting. Kirana menyambutnya dengan senyum lelah, menyiapkan air hangat untuk mandinya, dan makan malam yang ia jaga tetap hangat. "Aku mandi dulu," kata Adimas sambil melepaskan dasinya dan melempar jasnya ke sofa. Kirana memungut jas itu untuk digantung, dan saat itulah ia menciumnya lagi. Aroma parfum wanita yang manis dan menyengat, lebih kuat dari biasanya. Jantungnya berdebar kencang. Adimas masuk ke kamar mandi, dan tak lama kemudian terdengar suara air dari pancuran. Di saat yang sama, ponsel Adimas yang tergeletak di meja samping tempat tidur bergetar. Layarnya menyala. Biasanya, Adimas tidak akan pernah melepaskan ponsel itu dari genggamannya. Mungkin kali ini ia lupa. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, Kirana mendekat. Ia tidak perlu membukanya. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar kunci. Dari nama kontak, Fiona Kantor. Pesannya singkat, namun cukup untuk meruntuhkan seluruh dunia Kirana. "Sayang, makasih ya buat malam ini. Gak sabar buat dinner celebration kita besok di Mahligai Senja. Mama kamu juga udah gak sabar. I love you." Kirana membacanya berulang kali, berharap matanya salah. Mahligai Senja. Restoran baru paling mewah dan eksklusif di kota, yang waiting listnya bisa sampai berbulan-bulan. Makan malam perayaan bersama wanita bernama Fiona. Dan yang paling menyakitkan, bersama mama. Ibu mertuanya tahu. Ia terlibat. Ia merestuinya. Kakinya lemas. Ia terduduk di tepi tempat tidur. Napasnya sesak seolah ada tangan raksasa yang meremas paru-parunya. Jadi ini alasannya. Semua kebohongan, semua sikap dingin itu. Pengkhianatan ini bukan hanya dilakukan oleh suaminya, tapi juga oleh wanita yang ia panggil ibu. Mereka bersekongkol di belakangnya, menertawakan kebodohannya. Ia ingin berteriak, menggedor pintu kamar mandi, dan menuntut penjelasan.
Tapi apa gunanya? Ia tahu apa yang akan ia dapatkan. Penyangkalan, atau mungkin tuduhan balik bahwa ia lancang memeriksa ponsel suaminya. Ia akan tetap menjadi pihak yang salah. Malam itu, ia tidak tidur. Ia berbaring diam di samping Adimas, merasakan panas tubuh pria yang telah berbagi ranjang dengannya selama 5 tahun. Pria yang kini terasa lebih asing daripada orang yang baru ia temui di jalan. Ia memejamkan mata. Tapi air matanya terus mengalir tanpa suara, membasahi bantal. Surga kecil yang ia coba bangun dan pertahankan dengan seluruh jiwa raganya. Malam itu telah hangus terbakar menjadi neraka. Dan di tengah puing-puing hatinya yang hancur, sebuah benih lain mulai tumbuh. Bukan lagi cinta atau harapan, melainkan sesuatu yang lebih dingin dan lebih kelam. Ia mendengar Adimas bergumam dalam tidurnya. Nama yang keluar dari bibirnya bukanlah Kirana, melainkan Fiona. Itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati pernikahannya. Malam itu, istri penurut bernama Kirana telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang wanita dengan hati yang hancur dan dendam yang mulai menyala. Setelah Adimas berangkat kerja keesokan paginya, dengan kebohongan lain tentang rapat penting seharian, rumah itu terasa seperti kuburan. Kirana berjalan seperti mayat hidup. Setiap sudut rumah terasa mengejeknya dengan kenangan palsu. Foto pernikahan besar mereka yang tergantung di ruang keluarga, menampilkan senyum bahagia sepasang pengantin, kini terlihat seperti sebuah lelucon tragis. Ia menatap wajahnya sendiri di foto itu, seorang gadis muda yang penuh harapan, dan merasakan gelombang kasihan sekaligus amarah. Betapa naifnya dia. Amarah itu akhirnya meledak. Ia berjalan ke dapur, mengambil sebuah vas bunga kristal mahal hadiah dari Ratih, dan tanpa berpikir panjang, membantingnya ke lantai marmer. Suara pecahan kaca yang nyaring memecah kesunyian, terdengar seperti jeritan hatinya yang tak bisa ia keluarkan. Ia terengah-engah, menatap serpihan kaca yang berkilauan di lantai. Untuk sesaat, ia merasa lega. Tapi kemudian, kehampaan yang lebih besar datang menyergap. Ia terduduk di antara pecahan kaca. Tak peduli jika serpihannya bisa melukai, dan tangisnya pecah. Bukan lagi tangisan diam-diam di bantal, melainkan raungan keputusasaan yang menggetarkan seisi rumah. Ia menangisi 5 tahun hidupnya yang sia-sia. Ia menangisi pengorbanannya, cintanya yang tulus, dan kesetiaannya yang dibalas dengan pengkhianatan paling keji. Ia menangis untuk gadis lugu di dalam dirinya yang telah dibunuh oleh orang-orang yang paling ia percayai. Ia menangis hingga matanya bengkak dan suaranya serak, hingga tak ada lagi air mata yang tersisa, yang ada hanya rasa sakit yang tumpul dan dingin. Entah berapa lama ia duduk di sana, di tengah reruntuhan vas dan hatinya. Matahari mulai naik, sinarnya menembus jendela, menyinari kekacauan di sekelilingnya. Perlahan, ia bangkit. Kakinya terasa goyah, tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Tangisnya telah menyapu bersih sisa-sisa kepasrahan. Kini yang tertinggal adalah kekosongan yang dingin dan fokus yang tajam. Ia berjalan menuju sebuah ruangan kecil di ujung koridor lantai 2. Adimas dan Ratih menyebutnya gudang aneh, tempat Kirana menyimpan barang-barang lamanya. Mereka tidak pernah masuk ke sana. Bagi mereka, ruangan itu penuh dengan buku-buku usang dan sketsa-sketsa gambar yang tidak berguna. Tapi bagi Kirana, ini adalah satu-satunya tempat suci miliknya di rumah ini. Di dalam, di balik sebuah lukisan pemandangan sawah karya pelukis ternama yang mereka pikir palsu, terdapat sebuah brankas tanam di dinding. Dengan jari-jari yang kini tidak lagi gemetar, ia memasukkan kombinasi angka, tanggal lahir ayahnya, ibunya, dan dirinya. Suara klik pelan terdengar saat pintu brankas terbuka. Di dalamnya, tersimpan warisan sesungguhnya. Bukan hanya perhiasan peninggalan ibunya, tapi juga tumpukan dokumen, sertifikat, akta perusahaan, dan surat-surat berharga. Dan di tumpukan paling atas, sebuah amplop coklat tebal dengan tulisan tangan ayahnya. Untuk putriku, Kirana. Ia membuka amplop itu dan mengeluarkan selembar surat yang sudah agak menguning. Ia sudah membacanya ratusan kali, tapi hari ini, setiap kata terasa memiliki makna yang baru dan lebih dalam. Kirana, putriku tercinta,
Ia membaca tulisan tangan ayahnya yang tegas namun penuh kehangatan. Jika kamu membaca surat ini, artinya ayah sudah tidak ada lagi di sisimu. Maafkan ayah karena tidak bisa melihatmu tumbuh menjadi wanita dewasa yang hebat. Ayah tahu, dunia ini terkadang kejam. Ayah memulainya dari nol, sebagai anak desa yang diremehkan. Ayah membangun semua ini dengan keringat dan air mata, bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan bahwa harga diri tidak diukur dari mana kita berasal. Kirana menyentuh foto ayahnya yang terselip di dalam surat. Seorang pria sederhana dengan senyum tulus, yang di balik penampilannya ternyata adalah seorang maestro kuliner dan pebisnis ulung yang membangun imperiumnya secara diam-diam. Ayah sengaja tidak pernah memamerkan kekayaan kita. Nak, kemewahan sejati bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijadikan perisai saat badai datang. Dan badai pasti akan datang dalam hidup. Ayah titipkan semua ini padamu, terutama mahligai senja. Itu bukan sekadar restoran. Itu adalah mahakarya ayah, mimpi ayah. Ayah membangunnya untukmu, sebagai bukti bahwa kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Jangan pernah biarkan siapapun, bahkan pria yang kamu cintai sekalipun, membuatmu merasa kecil dan tidak berharga. Kamu adalah putriku, darah dagingku. Di dalam dirimu mengalir kekuatan yang lebih besar dari yang kamu sadari. Gunakan warisan ini bukan sebagai topeng, tapi sebagai senjata. Saat kamu direndahkan, saat kamu diinjak-injak, ingatlah siapa dirimu sebenarnya dan tunjukkan pada mereka kekuatanmu. Air mata kembali menggenang di mata Kirana. Tapi kali ini bukan air mata keputusasaan. Ini adalah air mata haru, rindu, dan kebangkitan. Ia memeluk surat itu erat-erat di dadanya. Kata-kata ayahnya seperti balsam yang mengobati lukanya, sekaligus bahan bakar yang menyulut kembali api semangatnya yang sempat padam. Ia menatap akta pendirian PT Mahligai Senja Abadi. Di sana, namanya tertulis jelas sebagai pemilik saham 100%. Adimas dan Ratih tidak pernah tahu. Mereka pikir Kirana adalah gadis miskin tanpa keluarga yang beruntung. Kirana sengaja menyembunyikan semua ini karena ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena hartanya. Sebuah angan-angan naif yang kini menamparnya dengan keras. Ironis, Adimas, Fiona, dan Ratih memilih restorannya sebagai panggung untuk merayakan pengkhianatan mereka. Mereka memilih tempat yang paling megah, tanpa tahu bahwa tempat itu adalah istana miliknya. Mereka akan berpesta di atas penderitaannya, di dalam kerajaannya sendiri. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Sebuah rencana yang dingin, terperinci, dan kejam. Konfrontasi sederhana tidak akan cukup. Caci maki tidak akan memuaskan rasa sakitnya. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan dengan melihatnya menangis dan memohon. Ia akan memberikan mereka pertunjukan. Mereka menghinanya di ranah privat. Ia akan menghancurkan mereka di mata publik. Mereka pikir ia bodoh dan lemah. Ia akan menunjukkan pada mereka siapa pemegang kendali yang sesungguhnya. Mahligai Senja, mahakarya ayahnya, tidak akan menjadi saksi bisu kehancurannya. Sebaliknya, tempat itu akan menjadi panggung balas dendamnya yang paling spektakuler. Wajahnya yang sembab kini mengeras. Sorot matanya yang tadi kosong kini berkilat tajam. Ia bukan lagi Kirana si istri penurut. Ia adalah Kirana, pemilik Mahligai Senja, putri dari seorang legenda. Ia adalah sang ratu yang istananya akan dikotori oleh para pengkhianat. Dan seorang ratu tidak akan tinggal diam. Ia berdiri, posturnya tegap dan penuh percaya diri. Ia meraih ponsel pribadinya, sebuah ponsel sederhana yang ia simpan di brankas, yang nomornya tidak diketahui oleh Adimas. Ia mencari sebuah nama di kontak. Pak Budi, General Manager kepercayaannya. Orang yang sudah bekerja untuk ayahnya selama puluhan tahun. Jarinya menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum sebuah suara berat dan sopan menjawab. Selamat pagi, dengan Budi di sini. Kirana menarik napas dalam-dalam. Suaranya yang keluar terdengar tenang, dingin, dan penuh otoritas. Sama sekali tidak ada jejak getaran tangis di sana. Selamat pagi, Pak Budi. Sapanya. Saya Kirana. Ada jeda sejenak di seberang sana,
Sebelum Pak Budi menjawab dengan nada terkejut namun tetap hormat. Ibu Kirana? Ya Tuhan, ada apa, Bu? Apa semua baik-baik saja? Semua akan baik-baik saja, jawab Kirana. Pak Budi, saya butuh bantuan Anda malam ini. Akan ada 3 tamu yang sangat spesial datang ke Mahligai Senja untuk makan malam. Nama reservasinya mungkin atas nama Adimas atau Fiona. Saya mau Anda siapkan meja terbaik untuk mereka, di lokasi yang paling strategis. Tentu, Bu. Akan saya siapkan segera. Di private room. Tidak. Potong Kirana cepat. Jangan di private room. Saya mau mereka di area utama. Di tengah-tengah. Di mana semua orang bisa melihat mereka dengan jelas. Anggap saja mereka adalah bintang utama pertunjukan malam ini. Pak Budi terdiam, mencoba mencerna instruksi yang tidak biasa itu. Dan satu hal lagi, Pak, lanjut Kirana, suaranya semakin dingin. Siapkan panggung termegah untuk malam ini. Saya sendiri yang akan datang. Pastikan semua staf tahu bahwa pemilik mereka akan hadir. Saya mau malam ini menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang datang ke Mahligai Senja. Terutama oleh 3 tamu spesial saya. Di ujung kalimatnya, terselip sebuah nada janji yang kelam. Ini bukan lagi tentang patah hati. Ini adalah tentang pembalasan. Malam ini, air mata di balik kemewahan akan ia ubah menjadi api yang akan membakar hangus dunia para pengkhianatnya. Mobil sedan hitam mewah milik Adimas meluncur mulus membelah jalanan kota yang ramai. Di dalam, aroma parfum Fiona yang manis dan menyengat bercampur dengan pengharum mobil beraroma pinus, menciptakan wangi yang membuat kepala pusing. Fiona duduk di kursi penumpang depan, sibuk merapikan riasannya menggunakan cermin di pelindung matahari. Gaunnya yang ketat dan sedikit terbuka di bagian dada berkilauan di bawah lampu jalan, berusaha keras memancarkan kemewahan. Kamu yakin si udik itu nggak bakal curiga, sayang? Tanya Fiona sambil memoleskan lipstik merah terang di bibirnya. Nadanya manja, tapi ada sedikit kekhawatiran di sana. Adimas tertawa, tawa yang meremehkan. Satu tangannya memegang kemudi, sementara tangan lainnya dengan santai bertengger di paha Fiona. Dia? Kirana? Otaknya cuma sebatas resep masakan dan cara membersihkan noda di kemeja. Dia nggak akan pernah berpikir sejauh ini. Paling sekarang dia lagi di rumah. Nonton sinetron sambil menungguku pulang membawa kebohongan baru. Perempuan seperti dia itu gampang sekali dibodohi. Fiona tersenyum puas mendengar jawaban itu. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Adimas. Aku suka kalau kamu seperti ini. Tegas dan berkuasa. Sebentar lagi semua ini akan jadi milik kita kan? Rumah itu. Semua fasilitasnya. Tentu saja. Jawab Adimas pongah. Setelah aku ceraikan dia, aku akan pastikan dia tidak dapat apa-apa. Aku akan bilang di pengadilan kalau dia istri yang tidak kompeten, tidak bisa memberiku keturunan. Perempuan desa seperti dia mana punya kekuatan untuk melawan. Percakapan mereka terhenti saat mobil memasuki sebuah komplek perumahan elit untuk menjemput Ratih. Tak lama kemudian, Ibu Adimas itu keluar dengan penampilan yang tak kalah heboh. Gaun brokat berwarna emas, sanggul tinggi yang disemprot hairspray hingga kaku, dan perhiasan yang gemerlapan di leher dan pergelangan tangannya. Aduh, calon menantu mama sudah cantik sekali malam ini. Sapa Ratih begitu masuk ke kursi belakang, langsung memeluk Fiona dari belakang. Lihat, Dim. Ini baru pasangan yang selevel denganmu. Cantik, pintar, wanita karir. Bukan seperti yang di rumah itu. Bisanya cuma menghabiskan uang suami untuk belanja ke pasar. Lagi-lagi mereka tertawa bersama. 3 orang yang terikat dalam persekutuan culas. Ironi yang paling pahit adalah, uang yang mereka gunakan malam ini, mobil yang mereka kendarai, gaun yang mereka kenakan, semuanya berasal dari sumber yang tidak pernah mereka duga, dari wanita yang sedang mereka hina. Perjalanan menuju Mahligai Senja diisi dengan obrolan penuh rencana. Ratih berjanji akan membantu Adimas di pengadilan, bersaksi memberatkan Kirana. Fiona sudah merancang renovasi untuk kamar utama di rumah, kamar yang saat ini masih ditempati Kirana.
Mereka berbicara seolah masa depan itu sudah pasti menjadi milik mereka. Seolah Kirana hanyalah sebuah kerikil kecil yang tinggal disingkirkan. Ketika mobil mereka tiba di depan lobi Mahligai Senja, ketiganya terkesima. Bangunan restoran itu begitu megah, dengan pilar-pilar tinggi dan arsitektur modern yang memancarkan kemewahan. Seorang pelayan berseragam rapi segera membukakan pintu mobil untuk mereka. Adimas melangkah keluar dengan dagu terangkat, menyerahkan kunci mobilnya kepada petugas valet seolah ia adalah raja. Reservasi atas nama Adimas, katanya dengan angkuh kepada resepsionis di lobi yang disambut dengan lampu kristal raksasa yang menggantung indah. Baik, Bapak Adimas, meja Anda sudah kami siapkan. Mari, silakan ikuti saya. Jawab resepsionis itu dengan senyum profesional. Senyum yang sama yang ia berikan pada semua tamu. Namun malam ini, di balik senyum itu ada instruksi khusus dari Pak Budi. Mereka diantar melewati lorong yang dindingnya dihiasi karya seni mahal, menuju ke ruang makan utama. Ruangan itu begitu luas dengan langit-langit tinggi. Pemandangan kota yang berkelip di malam hari terlihat jelas dari jendela-jendela kaca raksasanya. Dan seperti yang diperintahkan Kirana, mereka diantar ke sebuah meja bundar yang terletak tepat di tengah ruangan, persis di bawah lampu kristal utama. Posisi yang paling terekspos, paling terlihat oleh semua orang. Wah, kita dapat meja terbaik, seru Ratih. Matanya berbinar melihat sekeliling. Banyak wajah-wajah yang ia kenali dari majalah bisnis dan gosip sosialita. Ini adalah panggung yang sempurna untuk memamerkan calon menantu barunya. Adimas tersenyum bangga. Tentu saja, Ma. Aku ini klien prioritas di sini. Sebuah kebohongan besar, karena ini adalah kali pertamanya menginjakan kaki di restoran itu. Setelah duduk, mereka mulai memesan. Tanpa ragu, Adimas memilih menu-menu paling mahal. Lobster Thermidor untuk Fiona, steak Wagyu A5 untuk dirinya, dan salmon Norwegia untuk ibunya. Sebotol anggur Perancis paling mahal yang ada di daftar menu pun ia pesan tanpa berkedip. Ia ingin menunjukkan pada Fiona dan ibunya bahwa ia adalah pria sukses yang mampu memberikan kemewahan seperti ini. Sambil menunggu pesanan datang, percakapan mereka kembali tertuju pada topik favorit mereka, kebodohan Kirana. Aku tidak habis pikir, bagaimana dulu kamu bisa menikahinya, Dim? Cibir Fiona sambil menyesap air putih dari gelas kristalnya. Adimas mendengus. Dulu aku kasihan padanya. Yatim piatu. Kelihatannya lugu dan penurut. Aku pikir akan mudah mengaturnya. Ternyata dia membosankan sekali. Tidak ada ambisi. Tidak punya wawasan. Diajak bicara soal bisnis. Dia cuma diam. Diajak ke acara penting. Penampilannya memalukan. Dia itu aib buatku. Ratih menimpali dengan semangat. Benar. Ibu ingat dulu waktu pertama kali ibu ajak dia ke mall. Dia bingung lihat eskalator, sampai mau jatuh. Ibu sampai malu sekali rasanya. Untung tidak ada teman arisan ibu yang lihat. Dasar kampungan. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Suara mereka sedikit terlalu keras hingga menarik perhatian beberapa meja di sekitar mereka. Tapi mereka tidak peduli. Mereka sedang berada di puncak dunia, merayakan kemenangan mereka. Jadi, kapan kamu akan menceraikannya? Tanya Fiona, tatapannya menuntut. Segera. Setelah proyek besarku ini selesai, aku akan langsung mengurusnya. Tenang saja. Aku akan memberinya sedikit pesangon, cukup untuk ongkosnya pulang kampung. Perempuan desa seperti dia mana tahu soal hukum pembagian harta gono gini. Dia pasti akan langsung setuju. Jelas Adimas dengan penuh keyakinan. Makanan mereka tiba, disajikan dengan presentasi yang indah oleh para pelayan. Mereka makan dengan lahap, memuji setiap gigitan sambil terus merendahkan wanita yang tidak ada di sana untuk membela diri. Mereka begitu tenggelam dalam dunia mereka yang penuh keangkuhan dan kepalsuan. Ketika hidangan utama selesai dan piring-piring kotor telah diangkat, Adimas mengangkat gelas anggurnya yang masih terisi separuh. Ayo, kita bersulang, katanya. Matanya menatap Fiona dengan penuh cinta palsu, lalu beralih ke ibunya. Ratih dan Fiona segera mengangkat gelas mereka. Untuk Fiona, mulai Adimas, untuk kesuksesan kita, dan
Ia berhenti sejenak untuk efek dramatis, senyum licik terpasang di wajahnya. Untuk kebebasanku yang akan segera datang dari si istri bodoh di rumah. Hore! Seru Ratih dan Fiona serempak. Ting! Suara denting 3 gelas kristal yang beradu terdengar nyaring. Wajah mereka berseri-seri dalam cahaya keemasan dari lampu kristal di atas mereka. Mereka adalah para pemenang, para penakluk. Mereka tidak tahu bahwa denting gelas itu bukanlah pertanda kemenangan, melainkan lonceng yang menandai dimulainya babak akhir dari kehancuran mereka. Mereka sedang berpesta di tengah panggung, tidak menyadari bahwa sutradara pertunjukan neraka mereka sedang mengamati dari balik tirai, siap untuk memberi isyarat agar tirai itu segera dibuka. Di sebuah ruangan tersembunyi di lantai paling atas mahligai senja, suasana terasa tegang. Ruangan itu adalah pusat kendali, dipenuhi monitor-monitor canggih yang menampilkan setiap sudut restoran. Di depan deretan layar itu, Kirana duduk di sebuah kursi kulit yang tinggi. Matanya terpaku pada satu monitor utama yang menampilkan gambar jernih dari meja nomor 7. Meja di mana suaminya, mertuanya, dan selingkuhan suaminya sedang berpesta. Ia telah menyaksikan semuanya sejak mereka tiba. Ia melihat kekaguman palsu di wajah mereka saat memasuki lobi. Ia melihat kesombongan Adimas saat memesan menu termahal. Dan yang paling menyakitkan, ia mendengar setiap kata hinaan yang mereka lontarkan melalui mikrofon tersembunyi yang sengaja dipasang di tengah rangkaian bunga di meja mereka. Dia itu aib buatku. Dasar kampungan. Si istri bodoh di rumah. Setiap kalimat itu menusuknya, tapi tidak lagi menimbulkan air mata. Luka itu sudah terlalu dalam hingga rasanya mati rasa. Yang ada hanyalah bara api dingin yang terus membesar di dalam dadanya. Setiap tawa mereka adalah bahan bakar yang membuat api itu semakin berkobar. Ia mengamati mereka seperti seorang ahli strategi perang mengamati musuhnya, mempelajari setiap gerak-gerik, setiap ekspresi wajah, menunggu momen yang paling tepat untuk menyerang. Pak Budi berdiri diam di sampingnya. Wajahnya yang biasanya ramah kini terlihat keras dan prihatin. Ia telah mengabdi pada keluarga Kirana selama lebih dari 20 tahun. Ia melihat Kirana tumbuh dari gadis kecil yang pemalu menjadi wanita yang kini harus menanggung beban seberat ini. Apa ibu yakin mau melakukan ini? Tanya Pak Budi pelan. Suaranya penuh kekhawatiran. Masih ada cara lain, Bu. Kirana tidak mengalihkan pandangannya dari monitor. Ia melihat Adimas mengangkat gelasnya untuk bersulang. Mereka yang memulai, Pak. Jawab Kirana. Suaranya datar dan tanpa emosi. Mereka yang memilih tempat ini sebagai panggung mereka. Saya hanya akan mengakhirinya, sesuai dengan skenario yang pantas mereka dapatkan. Setelah melihat mereka menghabiskan roti penutup dan memesan kopi, Kirana tahu waktunya telah tiba. Inilah puncak dari kepuasan dan keangkuhan mereka. Dari titik inilah ia akan menjatuhkan mereka. Ia berdiri. Saatnya. Ia berjalan menuju ruang ganti pribadi yang terhubung dengan kantornya. Sebuah suite mewah yang tidak diketahui siapapun kecuali staf inti. Di sana, tergantung sebuah gaun yang telah ia siapkan. Gaun itu bukan sekadar pakaian, melainkan sebuah pernyataan. Warnanya merah darah, terbuat dari sutra yang mengalir seperti cairan, memeluk tubuhnya dengan sempurna. Modelnya sederhana namun sangat kuat, dengan potongan leher yang tegas dan punggung yang sedikit terbuka. Perlahan, ia melepaskan pakaian rumahannya yang sederhana dan mengenakan gaun itu. Ia berdiri di depan cermin besar berbingkai emas. Wanita yang balas menatapnya bukanlah lagi Kirana si istri penurut yang selalu menunduk. Riasannya tajam, matanya dibingkai eyeliner hitam yang tegas, bibirnya dipoles lipstik merah yang senada dengan gaunnya. Rambutnya yang panjang ia tata dalam sanggul modern yang elegan, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Ia mengenakan sepasang anting berlian peninggalan ibunya, satu-satunya perhiasan yang ia pakai. Kilaunya tajam, sedingin tatapan matanya. Ia menatap refleksinya sendiri lama. Ia melihat kekuatan ayahnya di sorot matanya, dan keanggunan ibunya dalam postur tubuhnya. Ia bukan lagi korban. Malam ini, ia adalah predator. Ia sedang mengenakan baju perangnya. Setelah siap, ia memberikan isyarat kepada Pak Budi melalui interkom. Sekarang, Pak.
Di ruang makan utama, suasana yang tadinya ramai dengan denting sendok dan percakapan pelan, perlahan berubah. Musik klasik yang mengalun lembut tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan yang terasa aneh. Lampu-lampu utama sedikit meredup, menciptakan suasana yang lebih dramatis. Beberapa tamu mulai berhenti makan, celingukan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Adimas, Ratih, dan Fiona pun merasakan perubahan itu. Ada apa ini? Mati lampu. Gerutu Ratih. Sepertinya ada pertunjukan spesial, kata Fiona sambil tersenyum, mengira ini adalah bagian dari kemewahan restoran. Kemudian, beberapa lampu sorot yang terpasang di langit-langit menyala, menyorot ke satu titik. Sebuah podium kecil di dekat tangga utama yang melingkar indah menuju lantai atas. Pak Budi melangkah ke podium itu, memegang mikrofon. Suaranya yang tenang dan berwibawa menggema di seluruh ruangan melalui sistem pengeras suara. Selamat malam, para tamu yang terhormat. Mohon maaf telah mengganggu santap malam Anda yang berharga. Semua percakapan benar-benar berhenti. Semua mata kini tertuju pada Pak Budi. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi kami di Mahligai Senja. Lanjutnya. Karena untuk pertama kalinya, kami mendapat sebuah kehormatan yang luar biasa besar dengan kehadiran langsung pemilik dari Mahligai Senja. Terdengar bisik-bisik di antara para tamu. Pemilik Mahligai Senja adalah sosok yang sangat misterius. Tidak ada yang tahu siapa dia. Banyak yang mengira pemiliknya adalah konglomerat tua atau investor asing. Kemudian, satu lampu sorot yang paling terang bergerak, mengarah ke puncak tangga utama. Sinarnya yang putih dan kuat menyilaukan. Hening. Napas semua orang seolah tertahan. Dan di puncak tangga itu, sesosok figur muncul dari kegelapan. Seorang wanita dalam balutan gaun merah darah. Ia berdiri sejenak di sana, membiarkan semua orang melihatnya. Lalu, ia mulai menuruni tangga. Langkahnya pelan, anggun, dan penuh perhitungan. Setiap langkahnya seolah diiringi oleh detak jantung semua orang di ruangan itu. Wajahnya yang cantik memancarkan aura dingin yang membuat orang bergidik. Matanya tidak melirik ke kiri atau ke kanan. Matanya terkunci lurus ke depan, ke satu titik spesifik di tengah ruangan. Ke meja nomor 7. Di meja itu, waktu seolah berhenti. Adimas, yang sedang akan menyeruput kopinya, membeku. Cangkir di tangannya bergetar. Matanya membelalak tak percaya. Otaknya berusaha keras mencerna pemandangan di hadapannya. Kirana, istrinya, di sini, diperkenalkan sebagai pemilik. Ini pasti mimpi buruk. Ratih ternganga. Mulutnya terbuka begitu lebar hingga riasannya terlihat retak. Sanggulnya yang kaku seolah ikut lemas. Wanita kampungan yang selalu ia hina kini turun dari tangga laksana seorang permaisuri. Dunia terasa jungkir balik. Fiona adalah yang paling pucat. Senyum kemenangan di wajahnya luntur seketika, digantikan oleh ekspresi horor dan kebingungan total. Wanita yang ia anggap sebagai keset tak berharga, kini menjadi pusat perhatian di tempat paling bergengsi di kota. Semua rasa superioritasnya menguap dalam sekejap. Kirana terus melangkah turun. Tik, tak, tik, tak. Suara sepatu hak tingginya yang mengenai anak tangga marmer menjadi satu-satunya suara di dalam keheningan yang total. Ia tidak tersenyum. Wajahnya adalah topeng porselen yang dingin dan tanpa ekspresi. Akhirnya, ia tiba di anak tangga terakhir. Ia berhenti sejenak. Tatapannya yang tajam seperti elang menyapu ketiga wajah yang kini pucat pasi seperti mayat itu. Ketakutan murni terpancar dari mata mereka. Mereka akhirnya sadar. Mereka tidak sedang berpesta di sembarang tempat. Mereka sedang berpesta di sarang singa betina yang telah mereka lukai. Dan kini, sang singa telah keluar untuk memburu mereka. Pertunjukan baru saja akan dimulai. Langkah kaki Kirana tidak menimbulkan suara di atas karpet tebal ruang makan utama, namun kehadirannya terasa seperti gempa bumi yang sunyi, mengguncang fondasi dunia tiga orang yang duduk di meja nomor 7. Setiap pasang mata di restoran itu kini tertuju padanya, mengikutinya dalam keheningan yang tegang. Bisik-bisik mulai merambat dari meja ke meja, seperti api kecil yang menyebar di rumput kering. Bukankah itu Kirana? Istri Adimas Wijoyo?
Tapi penyiar tadi bilang dia pemiliknya. Bagaimana mungkin? Lihat wajah Adimas. Sepertinya ini bukan bagian dari pertunjukan. Kirana bisa merasakan tatapan mereka. Tapi ia tidak memedulikannya. Fokusnya hanya satu. Ia berhenti tepat di samping meja mereka. Bayangannya yang panjang jatuh menimpa piring-piring kosong di hadapan mereka. Untuk beberapa detik yang terasa seperti 1 jam, ia hanya berdiri diam, membiarkan ketegangan memuncak hingga ke titik tak tertahankan. Ia menatap mereka satu persatu. Pertama, Adimas. Wajah suaminya yang biasanya angkuh kini pias. Matanya bergerak liar antara menatap Kirana dan melirik sekeliling dengan panik. Kedua, Ratih. Ibu mertuanya itu tampak seperti akan pingsan. Tangannya yang penuh cincin gemetar hebat di atas meja. Bibirnya yang berlipstik tebal terbuka tanpa suara. Terakhir, Fiona. Wanita itu menundukkan kepalanya. Tidak berani menatap mata Kirana. Rambutnya yang tertata sempurna kini terasa seperti tirai yang gagal menyembunyikan rasa malunya. Akhirnya, Kirana membuka suara. Suaranya tidak berteriak, tidak pula bergetar. Suaranya tenang, jernih, dan tajam seperti serpihan es, membelah keheningan. "Selamat malam, suamiku," katanya. Setiap suku kata diucapkan dengan penekanan yang dingin. Ia berhenti sejenak, membiarkan panggilan itu menggantung di udara. "Ibu mertua." Ia mengangguk sedikit ke arah Ratih, sebuah gestur sopan yang terasa seperti tamparan. "Dan Nona Fiona." Ia melirik Fiona sekilas, tatapannya merendahkan, seolah sedang melihat sesuatu yang kotor di bawah sepatunya. Ia tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mengandung kehangatan. "Kaget melihatku? Anggap saja ini kejutan kecil dari tuan rumah. Sebagai pemilik restoran ini, aku hanya ingin memastikan tamu-tamu paling istimewaku." Ia kembali menekan kata, istimewa. Mendapatkan pelayanan yang tak terlupakan. Adimas adalah yang pertama kali berhasil menemukan kembali suaranya, meskipun serak dan terbata-bata. Ia bangkit dari kursinya. Gerakannya kaku. Ia mencoba meraih lengan Kirana, berusaha menunjukkan sisa-sisa otoritasnya sebagai suami. "Kirana, apa-apaan ini?" desisnya. Suaranya pelan dan penuh amarah. "Jangan membuat keributan di sini. Semua orang melihat kita. Ayo kita pulang sekarang. Kita selesaikan ini di rumah." Kirana mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan Adimas seolah tangan itu beracun. Ia menatap Adimas dengan tatapan yang belum pernah dilihat pria itu sebelumnya. Bukan tatapan cinta atau kepasrahan, melainkan tatapan kasihan yang bercampur jijik. "Pulang?" tanyanya retoris. Tapi pestanya bahkan belum benar-benar dimulai. "Mas, dan kenapa harus diselesaikan di rumah? Bukankah panggung ini jauh lebih megah?" Ia memberi isyarat dengan matanya ke sekeliling ruangan. "Duduklah. Nikmati saja pertunjukannya. Kau adalah bintang utamanya malam ini." Ada sesuatu dalam nada suaranya, sebuah kekuatan yang tak terbantahkan, yang membuat Adimas tanpa sadar kembali terduduk di kursinya. Ia merasa seperti anak kecil yang dimarahi. Kekuasaannya sebagai kepala keluarga luruh seketika di hadapan tatapan dingin istrinya. Kirana kemudian mengangkat sebelah tangannya, sebuah isyarat kecil yang langsung ditangkap oleh seorang pelayan senior yang telah siaga di dekat sana. Pelayan itu mendekat dengan langkah tanpa suara, mendorong sebuah troli saji berlapis perak. Di atas troli itu, di bawah penutup saji yang berkilauan, ada 3 piring hidangan penutup. Aromanya wangi, penampilannya pasti indah. Sebuah kontras yang kejam dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Kalian sudah menikmati hidangan utama, bukan?" kata Kirana. Suaranya kini terdengar ringan, seolah sedang mengobrol biasa. "Aku sudah menyiapkan hidangan penutup spesial. Racikan khusus dari dapurku, hanya untuk kalian bertiga." Pelayan itu dengan cekatan mengangkat penutup saji satu persatu, dan meletakkan piring-piring porselen putih itu di hadapan Adimas, Ratih, dan Fiona. Hidangan penutup itu memang tampak sempurna. Di piring Adimas ada sepotong kue coklat lava yang masih hangat. Di piring Ratih ada tiramisu klasik yang ditaburi bubuk kakao.
Dan di piring Fiona ada panna cotta vanila yang lembut dengan saus buah brie. Namun, bukan kue itu yang membuat mereka bertiga menahan napas. Melainkan tulisan yang terukir indah menggunakan saus coklat dan karamel di permukaan piring putih yang lebar. Di piring Adimas, di bawah kue coklat yang meleleh, tertulis satu kata, pengkhianat. Di piring Ratih, di samping tiramisu yang elegan, tertulis satu kata, munafik. Dan di piring Fiona, mengelilingi panna cotta yang bergetar, tertulis satu kata, pelakor. Jika keheningan sebelumnya terasa tegang, keheningan yang mengikuti setelahnya terasa mematikan. Ratih terkesiap, tangannya refleks menutupi mulutnya, matanya membelalak ngeri seolah melihat hantu. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata dari teman-teman sosialitanya menusuk punggungnya. Fiona membeku. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah padam karena amarah dan penghinaan yang luar biasa. Ini adalah mimpi terburuknya. Dipermalukan di depan umum seperti ini. Adimas adalah yang paling murka. Rahangnya mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia menatap tulisan, pengkhianat. Itu seolah tulisan itu adalah musuh yang harus ia hancurkan. Dengan gerakan cepat, tangannya terayun untuk menyapu piring itu dari meja. Cukup, raungnya. Tapi sebelum tangannya sempat menyentuh piring, suara Kirana kembali terdengar, kali ini setajam ujung pedang. Jangan. Satu kata itu, diucapkan dengan penekanan yang mutlak, berhasil menghentikan gerakan Adimas. Ia menatap Kirana, matanya menyiratkan ancaman. Tapi Kirana tidak gentar. Ia justru mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Suaranya kini berbisik namun terdengar jelas oleh mereka bertiga. Nikmati saja. Anggap itu hidangan pembuka untuk semua kebenaran pahit yang akan kalian telan bulat-bulat malam ini. Percayalah padaku. Ia tersenyum lagi, senyum yang membuat bulu kuduk merinding. Hidangan utamanya akan jauh lebih memuaskan. Trio itu kini benar-benar terperangkap. Mereka tidak bisa pergi, karena itu akan menjadi pengakuan bersalah di hadapan semua orang. Mereka juga tidak bisa tinggal, karena setiap detik terasa seperti siksaan. Mereka duduk terpaku di kursi mereka, di bawah sorotan lampu, diapit oleh piring-piring yang menjeritkan dosa mereka kepada seluruh dunia. Hidangan pembuka telah disajikan, dan rasanya lebih pahit dari empedu. Keadaan di meja nomor 7 begitu mencekam hingga udara di sekitarnya terasa membeku. Adimas, Ratih, dan Fiona duduk kaku seperti patung lilin. Wajah mereka menampilkan campuran antara amarah, ketakutan, dan penghinaan total. Bisikan-bisikan di sekeliling mereka semakin kencang. Ponsel-ponsel mulai diangkat secara diam-diam untuk merekam drama yang tak ternilai harganya ini. Fiona, yang harga dirinya paling terluka, adalah yang pertama mencoba melawan. Ia menatap Kirana dengan mata menyala-nyala, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Kamu pikir kamu siapa melakukan ini semua? Desisnya, suaranya bergetar. Ini pasti cuma salah paham. Adimas, jelaskan pada perempuan gila ini. Ia menyikut lengan Adimas, menuntut pembelaan. Adimas, yang egonya sebagai pria dan kepala keluarga telah diinjak-injak, akhirnya meledak. Ia menggebrak meja, membuat gelas-gelas bergetar. Kirana, hentikan sandiwara gila ini sekarang juga. Teriaknya, tak lagi peduli dengan tatapan orang-orang. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Kirana menatap suaminya dengan tenang, seolah teriakan itu hanyalah angin lalu. Seulas senyum misterius terbit di bibirnya. Mempermalukan diriku sendiri. Ulangnya pelan. Kemudian, ia mengangkat kepalanya sedikit, dan suaranya tiba-tiba terdengar di seluruh penjuru ruangan melalui pengeras suara, jernih dan kuat. Sepertinya Pak Budi telah mengaktifkan mikrofon tersembunyi untuknya. Oh, aku rasa kita belum sampai ke bagian itu, Mas, kata Kirana. Suaranya yang menggema membuat semua orang terdiam. Mari kita lihat bersama-sama. Siapa sebenarnya yang sedang dipermalukan malam ini? Pak Budi, panggilnya dengan nada memerintah. Tolong putarkan menu utama kita malam ini. Semua mata beralih ke layar proyektor raksasa di dinding utama restoran. Layar yang tadinya menampilkan lukisan digital pemandangan alam yang menenangkan itu,
tiba-tiba berkedip dan berubah menjadi hitam pekat. Suasana menjadi semakin tegang. Lalu, layar itu menyala kembali. Gambar pertama yang muncul adalah sebuah foto beresolusi tinggi yang begitu jelas hingga setiap detailnya terlihat. Itu adalah foto Adimas dan Fiona. Mereka tidak sedang bekerja. Mereka sedang berciuman dengan begitu mesra di lobi sebuah hotel mewah yang sangat dikenali. Tanggal dan waktu tertera di sudut bawah foto, menunjukkan bahwa foto itu diambil 3 minggu yang lalu, pada hari di mana Adimas mengaku pada Kirana bahwa ia harus lembur sampai pagi untuk rapat penting. Terdengar seruan kaget dari beberapa tamu. Wajah Adimas dan Fiona berubah seputih kertas. Sebelum mereka sempat bereaksi, gambar berganti. Kini foto Adimas sedang merangkul pinggang Fiona di sebuah pantai pribadi di Bali. Keduanya mengenakan pakaian renang. Lalu foto lain, Adimas sedang menyuapi Fiona di sebuah restoran romantis. Semua foto itu adalah bukti visual yang tak terbantahkan dari perselingkuhan mereka. Setelah rentetan foto, layar menampilkan serangkaian tangkapan layar dari percakapan WhatsApp. Nama kontak, Fiona kantor, dan Adimas sayang, terpampang jelas. Isi pesannya ditampilkan besar-besar. Kata demi kata menjadi belati yang menguliti kebohongan mereka. Fiona, kapan kamu ceraikan istri udikmu itu? Aku sudah tidak sabar. Adimas, sabar sayang. Sebentar lagi. Si bodoh itu nggak akan tahu apa-apa. Dia terlalu sibuk di dapur untuk curiga. Fiona, aku benci kalau harus melihatmu pulang ke rumah itu. Ke perempuan itu. Adimas, anggap saja dia pembantu gratisku. Setelah kita menikah, kita usir dia tanpa memberinya apa-apa. Fiona menjerit pelan dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Adimas terhuyung di kursinya, seolah baru saja menerima pukulan telak di ulu hatinya. Ia ingin berteriak, ingin menyangkal, tapi bukti itu begitu nyata, begitu telak. Ketika para tamu berpikir drama ini sudah mencapai puncaknya, ternyata mereka salah. Layar kembali menjadi hitam, lalu sebuah file audio mulai diputar. Suara yang keluar dari speaker begitu jernih. Itu adalah suara Ratih, sedang berbicara di telepon. Kamu tenang saja, Fiona, sayang. Tante 100% mendukungmu. Tante lebih setuju kamu yang jadi istri Adimas. Perempuan mandul dan kampungan seperti Kirana itu tidak pantas jadi menantu di keluarga Wijoyo yang terpandang. Dia itu aib. Cepat atau lambat, dia pasti akan disingkirkan. Tante akan bantu Adimas di pengadilan nanti. Klik. Rekaman berhenti. Ratih mengeluarkan suara seperti tercekik. Ia mencengkeram dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Teman-teman sosialitanya menatapnya dengan pandangan jijik dan tidak percaya. Reputasinya sebagai ibu mertua bijaksana dan wanita terhormat hancur lebur dalam hitungan detik. Tapi Kirana belum selesai. Ia menyimpan pukulan terakhirnya, yang paling mematikan. Dan untuk hidangan penutup yang sesungguhnya, suara Kirana kembali menggema, dingin dan tanpa ampun. Layar kini menampilkan dokumen-dokumen yang terlihat rumit. Laporan keuangan, slip transfer bank, dan memo internal perusahaan. Kirana, dengan bantuan Pak Budi dan tim akuntan pribadinya, telah bekerja semalaman untuk mengumpulkan semua ini. Satu persatu, bukti itu dipaparkan dengan penjelasan singkat yang muncul di layar. Sebuah diagram alir menunjukkan bagaimana Adimas, sebagai manajer proyek, menggelembungkan anggaran. Lalu bukti transfer dana dari rekening proyek perusahaan ke beberapa rekening fiktif, yang akhirnya bermuara di satu rekening pribadi. Rekening atas nama Fiona Lestari. Jumlahnya fantastis, miliaran rupiah. Layar menampilkan foto-foto barang mewah yang dibeli Fiona dalam 6 bulan terakhir. Sebuah mobil sport baru, tas-tas bermerek edisi terbatas, jam tangan mewah. Tanggal pembeliannya cocok dengan tanggal transfer dana dari Adimas. Terakhir, Kirana memberikan pukulan pamungkas. Suaranya terdengar lagi. Kali ini penuh dengan penekanan yang menusuk. Uang yang Mas Adimas pakai untuk memanjakan Nona Fiona, katanya, menyebut nama mereka dengan formal. Uang yang dipakai untuk membelikan mobil, apartemen, dan semua kemewahan yang kalian pamerkan itu bukan uangmu, Mas.
Itu adalah uang perusahaan konstruksi milik keluargaku. Hening. Perusahaan yang modal awalnya berasal 100% dari warisan ayahku. Kau tidak hanya berselingkuh di belakangku. Kau tidak hanya mengkhianati istrimu. Kau adalah seorang pencuri yang menggelapkan uang dari perusahaan milik istri yang kau hina. Pernyataan itu seperti ledakan bom nuklir di tengah ruangan. Ini bukan lagi sekadar skandal perselingkuhan. Ini adalah skandal penipuan dan penggelapan dana besar-besaran. Adimas bukan hanya suami yang buruk, tapi juga seorang kriminal. Layar proyektor membeku pada gambar terakhir, sebuah bukti transfer bank yang paling besar, dengan nama Adimas sebagai pengirim dan Fiona sebagai penerima, lengkap dengan tanda tangan Adimas di atasnya. Di tengah keheningan total itu, semua mata tertuju pada 3 sosok yang hancur di meja nomor 7. Mereka benar-benar telah dilucuti, ditelanjangi, dan dihakimi di depan umum. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa menyelamatkan mereka. Menu utama telah disajikan, dan rasanya adalah kehancuran mutlak. Keheningan yang membekap ruang makan utama mahligai senja pecah berkeping-keping. Suara pertama yang terdengar bukanlah teriakan, melainkan isak tangis yang tertahan, penuh dengan rasa malu dan putus asa. Suara itu berasal dari Fiona. Ia menelungkupkan wajahnya di atas meja, bahunya berguncang hebat. Fasad wanita karir yang angkuh dan percaya diri itu telah hancur, meninggalkan seorang wanita yang skandalnya baru saja dipertontonkan di hadapan ratusan orang. Di sebelahnya, Ratih bereaksi dengan cara yang lebih dramatis. Matanya yang terbelalak ngeri menatap berkeliling, melihat wajah-wajah yang ia kenal, teman-teman arisannya, saingan sosialitanya, menatapnya dengan ekspresi jijik dan cemoohan. Dunia yang ia bangun dengan susah payah di atas pondasi citra dan status sosial, kini runtuh menimpanya. Ia mengeluarkan suara serak dari tenggorokannya. Tidak mungkin. Lalu, matanya memutih dan tubuhnya yang gemuk ambruk ke depan, pingsan di atas meja dengan bunyi gedebuk pelan, menyenggol sebuah gelas air yang isinya tumpah membasahi taplak meja yang mahal. Kekacauan kecil di sekitar Ratih menjadi kesempatan bagi Fiona. Didorong oleh insting untuk lari dari penghinaan, ia mendorong kursinya ke belakang dengan kasar dan berlari membabi buta ke arah pintu keluar. Ia hanya ingin menghilang, menelan dirinya sendiri ke dalam kegelapan. Tapi Kirana sudah mengantisipasi segalanya. Sebelum Fiona mencapai pintu lobi, 2 pria bertubuh tegap dalam setelan jas hitam yang sejak tadi berdiri tak kentara di dekat pintu, melangkah maju dan menghalangi jalannya. Langkah Fiona terhenti. Ia terperangkap seperti tikus di dalam labirin. Ia berbalik, menatap Kirana dengan tatapan panik dan memohon. Namun yang ia dapati hanyalah tatapan dingin tanpa belas kasihan. Melihat ibunya pingsan dan kekasihnya terpojok, sekring terakhir di dalam kepala Adimas putus. Rasa malu, keterkejutan, dan ketakutannya menguap, digantikan oleh amarah murni yang membakar. Satu-satunya hal yang ia lihat sekarang adalah sumber dari semua kehancurannya. Kirana. Istrinya yang berdiri tegak dan tenang seolah ia adalah seorang dewi pencabut nyawa. Kau? Raungnya. Suaranya serak dan penuh kebencian. Matanya memerah. Ia melompat dari kursinya, menerjang melewati meja, berniat untuk menyerang Kirana, untuk menyakitinya, untuk membungkam senyum tipis yang tersungging di bibir wanita itu. Namun, ia bahkan tidak berhasil mendekat. 2 petugas keamanan lain, yang sejak awal sudah diposisikan di dekat Kirana, bergerak dengan kecepatan dan efisiensi yang terlatih. Mereka menyergap Adimas dari kedua sisi, masing-masing memiting satu lengannya dengan cengkeraman baja. Adimas meronta-ronta seperti banteng terluka. Seluruh citra eksekutif muda yang berwibawa lenyap tak bersisa, digantikan oleh sosok pria kalap yang kehilangan kendali. Lepaskan aku. Akan kubunuh kau. Kirana. Perempuan iblis. Kau akan menyesali ini seumur hidupmu. Teriaknya, umpatan dan ancaman kotor keluar dari mulutnya tanpa henti. Di tengah pusaran kekacauan itu, Ratih yang pingsan, Fiona yang menangis histeris, dan Adimas yang meronta seperti orang gila, Kirana tetap diam tak bergeming. Ketenangannya yang mutlak adalah hal yang paling menakutkan di seluruh ruangan. Ia mengamati amukan suaminya dengan ekspresi datar,
seolah sedang menonton pertunjukan yang membosankan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kemarahan, hanya kekosongan yang dingin. Ketika Adimas sudah dipegangi dengan erat, Kirana bergerak. Ia berjalan dengan anggun ke arah meja mereka yang sudah berantakan. Ia mengambil botol anggur Perancis yang tadi mereka pesan dengan begitu angkuh. Botol yang harganya setara dengan gaji manajer junior selama sebulan. Dengan gerakan yang pelan dan disengaja, ia menuangkan cairan merah pekat itu ke dalam 3 gelas anggur yang masih bersih. Ia mendorong gelas pertama ke dekat kepala Ratih yang terkulai di atas meja. Ia mendorong gelas kedua ke hadapan Fiona yang masih sesenggukan. Lalu, sambil membawa gelas ketiga, ia berjalan mendekati Adimas yang masih meronta dalam cengkeraman petugas keamanan. Ia berhenti tepat di depan suaminya. Ia menatap lurus ke dalam mata Adimas yang menyala karena amarah. Dengan suara yang sangat pelan, nyaris berbisik, namun terdengar jelas oleh Adimas di tengah raungannya sendiri, Kirana berbicara. "Minumlah," katanya. "Rayakan kehancuranmu." Matanya yang dingin tidak berkedip. Pesta ini, ia menggerakkan dagunya, menunjuk ke seluruh ruangan yang kini menjadi saksi bisu kejatuhan Adimas. "Pernikahan kita," ia mengangkat tangan kirinya, menunjukkan jarinya yang kini polos tanpa cincin kawin. "Kariermu, reputasimu, dan seluruh hidup nyaman yang kau banggakan semuanya resmi berakhir pada malam ini." Ia mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Bisikannya kini sedingin angin kutub. "Selamat menikmati hidangan penutupmu di neraka." Setelah mengucapkan kalimat itu, ia meletakkan gelas anggur di atas meja terdekat, seolah gelas itu sudah terkontaminasi. Ia kemudian menegakkan tubuhnya dan berbalik. Suaranya kembali terdengar lantang dan penuh wibawa, ditujukan kepada tim keamanannya. "Bawa sampah-sampah ini keluar dari restoranku sekarang." Perintah itu dilaksanakan seketika. 2 petugas mulai menyeret Adimas yang masih berteriak-teriak ke arah pintu keluar. 2 petugas lainnya mendekati Fiona yang menangis pasrah dan membawanya pergi. Pak Budi memberi isyarat kepada tim medis internal restoran yang segera datang dengan tandu untuk mengurus Ratih yang masih pingsan. Proses pengusiran itu menjadi tontonan yang memalukan. Mereka dikeluarkan dari surga kemewahan itu dengan cara yang paling hina, diiringi oleh tatapan puluhan pasang mata dan kilatan kamera ponsel yang merekam setiap detiknya. Setelah ketiganya lenyap dari pandangan, Kirana berdiri sendirian di tengah ruangan. Layar proyektor di belakangnya akhirnya padam. Ia menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya malam itu, topeng dingin di wajahnya sedikit retak. Yang terlihat bukanlah senyum kemenangan, melainkan kelegaan yang luar biasa dalam dan melelahkan. Perang telah usai. Pak Budi dengan sigap menghampiri dan menyerahkan sebuah mikrofon nirkabel padanya. Kirana mengambilnya, lalu berbalik menghadap para tamunya yang masih terdiam kaget. "Hadirin sekalian," suaranya kembali tenang dan berkelas. "Saya, Kirana, pemilik Mahligai Senja, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan yang tidak menyenangkan pada santap malam Anda." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Sebagai bentuk permohonan maaf saya dan terima kasih atas pengertian Anda, semua hidangan dan minuman yang Anda pesan malam ini, sepenuhnya gratis dari saya." Untuk beberapa saat, ruangan itu tetap hening. Para tamu masih mencoba mencerna semua yang baru saja mereka saksikan. Lalu, dari sebuah meja di sudut, seseorang mulai bertepuk tangan. Tepukan itu diikuti oleh orang lain, dan kemudian yang lain, hingga dalam sekejap seluruh ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan yang meriah. Mereka tidak hanya bertepuk tangan untuk makanan gratis. Mereka bertepuk tangan untuk seorang wanita yang baru saja menunjukkan pada mereka arti sesungguhnya dari kekuatan dan keadilan. Anggur kemenangan malam itu memang terasa pahit, tapi keadilan yang ditegakkan terasa sangat manis. Fajar menyingsing di ufuk timur, menggoreskan warna jingga dan merah muda di langit Jakarta. Di dalam rumah megah yang selama 5 tahun terakhir terasa seperti penjara, Kirana sudah terjaga. Namun, pagi ini terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi rutinitas pagi buta untuk menyiapkan kopi dan sarapan bagi seorang suami yang tidak menghargainya. Tidak ada lagi langkah kaki berjingkat agar tidak membangunkan sang raja. Sebaliknya, Kirana bergerak dengan tujuan yang baru.
Ia mengambil beberapa kantong sampah hitam ukuran besar dari gudang. Dengan ekspresi wajah yang datar dan gerakan yang metodis, ia masuk ke dalam ruang ganti pakaian yang terhubung dengan kamar utama. Ia membuka lemari besar yang berisi koleksi pakaian mahal Adimas. Satu persatu, kemeja bermerek, setelan jas impor, celana bahan yang licin, ia tarik dari gantungannya dan ia masukkan ke dalam kantong sampah. Tidak ada kemarahan dalam gerakannya, tidak juga kesedihan. Yang ada hanyalah efisiensi, seolah ia sedang melakukan pekerjaan pembersihan hama, membasmi setiap jejak parasit yang telah menggerogoti hidupnya. Sepatu kulit yang mengilap, jam tangan mewah yang berjejer rapi di dalam kotaknya, dasi sutra aneka warna, semua ia masukkan ke dalam kantong yang sama tanpa pandang bulu. Ia sedang melakukan ritual pembersihan. Ia tidak hanya mengosongkan lemari, ia sedang mengosongkan hidupnya dari kehadiran pria itu. Tepat pukul 8 pagi, bel pintu berbunyi. Bukan tamu biasa, melainkan tim pengacara yang telah ia hubungi kemarin sore. 3 orang pria dan wanita berpenampilan tajam dalam setelan kerja yang rapi. Mereka bukan hanya satu pengacara, melainkan sebuah tim yang terdiri dari ahli hukum perceraian, hukum perusahaan, dan hukum pidana. Kirana menyambut mereka di ruang makan. Di meja yang sama di mana ia sering menerima hinaan dari Adimas dan Ratih, kini ia duduk di kursi utama, di puncak meja, memimpin rapat strategi perangnya. Selamat pagi, Bu Kirana. Sapa pengacara utamanya, seorang wanita parubaya bernama Ibu Sinta. Kami sudah bergerak sesuai instruksi Ibu. Ibu Sinta meletakkan beberapa map tebal di atas meja. Pertama, gugatan cerai. Sudah kami daftarkan di pengadilan agama pagi ini pukul 7.30. Kami menuntut cerai dengan alasan perselingkuhan dan kekerasan psikis. Semua bukti video dan rekaman suara dari acara semalam sudah kami lampirkan. Kami juga akan menuntut agar Pak Adimas tidak mendapatkan harta gonogini sepeser pun, mengingat sumber utama kekayaan bersama berasal dari aset ibu dan adanya tindak pidana penggelapan yang ia lakukan terhadap aset tersebut. Kirana mengangguk puas. Bagus. Selanjutnya, pengacara kedua, seorang pria muda yang ahli hukum perusahaan, angkat bicara. Mengenai aset, Bu, sesuai dengan perjanjian pranikah yang Ibu miliki, dan dengan adanya bukti awal penggelapan dana, kami berhasil mendapatkan surat perintah pembekuan aset dari pengadilan tadi pagi. Seluruh rekening bank atas nama Adimas Wijoyo, baik rekening pribadi maupun rekening bersama, kini statusnya dibekukan. Ia tidak bisa menarik atau memindahkan uang sepeser pun. Pukulan kedua. Adimas kini resmi menjadi seorang yang bangkrut. Terakhir, pengacara ketiga yang berwajah paling serius, ahli hukum pidana, membuka mapnya. Dan yang terpenting, Bu Kirana. Laporan polisi resmi atas tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan telah kami buat atas nama perusahaan ibu sebagai pihak yang dirugikan. Terlapornya adalah saudara Adimas Wijoyo dan saudari Fiona Lestari sebagai pihak yang turut serta menerima hasil kejahatan. Dengan bukti transfer dan laporan audit awal yang kita miliki, pihak kepolisian sangat kooperatif. Surat perintah penangkapan kemungkinan besar akan dikeluarkan sebelum sore hari ini. Pukulan ketiga, yang paling mematikan. Sementara Kirana dengan tenang merancang masa depannya, di belahan kota yang lain, dunia ketiga parasit itu sedang hancur berantakan. Adimas terbangun di sofa sebuah motel murah di pinggir kota. Kepalanya berdenyut sakit karena mabuk dan amarah. Ia meraih ponselnya, berniat menelepon pengacaranya. Namun, panggilan pertama yang masuk justru dari atasannya. Tanpa basa-basi, ia diberitahu bahwa ia dipecat secara tidak hormat, efektif saat itu juga, karena telah mencoreng nama baik perusahaan dan dugaan kasus kriminal. Setelah panggilan itu, ia mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya untuk mentransfer sisa uangnya. Layarnya hanya menampilkan satu pesan, rekening Anda diblokir. Ia melempar ponselnya ke dinding dengan frustrasi. Ia kini tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan tidak punya apa-apa lagi. Di sebuah rumah sakit swasta yang mahal, Ratih siuman. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah kecewa adik iparnya yang datang menjenguk. Ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur tak henti-hentinya bergetar. Bukan pesan simpati,
melainkan pesan dari teman-teman arisannya yang mengirimkan tautan berita online dan video viral tentang insiden di Mahligai Senja. Dalam semalam, ia berubah dari seorang sosialita terpandang menjadi bahan tertawaan dan gunjingan seluruh kota. Dan di apartemennya yang mewah, apartemen yang ternyata dibeli dengan uang hasil curian, Fiona meringkuk di bawah selimut, tidak berani membuka tirai jendelanya. Ia sudah menerima email suspensi dari kantornya. Halaman media sosialnya dibanjiri ribuan komentar kebencian yang menjulukinya pelakor dan penipu. Cita-citanya untuk menjadi wanita kelas atas yang sukses kini terkubur di bawah longsoran hinaan publik. Kembali ke rumah, setelah para pengacara pamit, Kirana melanjutkan ritual pembersihannya. Kantong-kantong sampah hitam berisi barang-barang Adima sudah menumpuk di dekat pintu depan. Ia kemudian berjalan ke ruang keluarga, ke tempat di mana sebuah foto pernikahan raksasa mereka tergantung. Dengan bantuan asisten rumah tangganya yang setia, ia menurunkan bingkai berat itu dari dinding. Ia tidak membantingnya. Dengan tenang, ia membawanya ke garasi dan menyandarkannya di dinding, menghadap ke tembok. Setelah selesai, ia berdiri di tengah ruang keluarga yang kini terasa lebih luas. Dinding tempat foto itu dulu tergantung kini kosong, menjadi sebuah bidang putih bersih. Sebuah kanvas baru. Ia membuka semua jendela dan pintu, membiarkan angin pagi yang segar masuk dan mengusir sisa-sisa energi negatif dari rumah itu. Rumah itu kini sunyi, tapi bukan lagi kesunyian yang menyiksa. Ini adalah kesunyian yang damai, kesunyian yang penuh dengan kemungkinan. Kirana berdiri di sana, sendirian. Namun untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, ia tidak merasa kesepian. Ia merasa utuh. Ia merasa bebas. Fajar baru telah tiba, dan langitnya cerah tanpa parasit. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam yang menggemparkan di Mahligai Senja. Badai media sosial perlahan mereda, berganti dengan berita-berita baru yang lebih sensasional. Namun bagi Kirana, ketenangan yang datang setelahnya bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari sebuah babak yang baru dan jauh lebih penting, proses penyembuhan dan pembangunan kembali. Ia tidak bersembunyi. Ia juga tidak larut dalam euforia kemenangan. Balas dendam, ternyata, meninggalkan rasa hampa setelah amarahnya padam. Kini, yang perlu ia lakukan adalah mengisi kekosongan itu dengan sesuatu yang lebih bermakna. Ia memulainya dari rumah. Rumah yang tadinya terasa seperti sangkar emas yang dingin, kini ia ubah menjadi kanvasnya. Ia menyewa desainer interior bukan untuk membeli perabotan baru yang lebih mahal, melainkan untuk menciptakan ruang yang mencerminkan dirinya. Warna-warna kelabu dan emas yang suram diganti dengan palet warna yang lebih hangat dan alami. Perabotan besar dan kaku diganti dengan yang lebih nyaman dan fungsional. Kegiatan favoritnya adalah di halaman belakang. Taman luas yang dulu terabaikan dan hanya diurus oleh tukang kebun, kini menjadi tempat pelariannya. Setiap pagi, dengan pakaian sederhana dan tangan yang tak ragu kotor oleh tanah, ia mulai berkebun. Ia mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh lebat. Sebuah metafora yang begitu kuat bagi apa yang baru saja ia lakukan dalam hidupnya. Ia menanam bibit-bibit bunga baru, mawar, melati, anggrek, menyiraminya setiap hari, dan merawatnya dengan sabar. Melihat tunas-tunas baru yang tumbuh memberinya harapan. Ia belajar bahwa dari tanah yang rusak sekalipun, kehidupan baru yang indah bisa tumbuh jika dirawat dengan baik. Suatu hari di akhir pekan yang cerah, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan yang sudah lama ia tunda. Ia pergi ke pemakaman umum di mana kedua orang tuanya dikebumikan. Ia datang sendirian, membawa 2 buket bunga lili putih kesukaan ibunya. Ia membersihkan nisan ayah dan ibunya dari daun-daun kering, lalu duduk bersimpuh di antara keduanya. Ia tidak menangis. Ia berbicara, suaranya pelan dan mantap, seolah mereka bisa mendengarnya. Ayah, ibu maaf, Kirana baru datang, mulainya. Banyak sekali yang terjadi. Pernikahan Kirana gagal. Orang yang Kirana percaya, yang Kirana cintai dengan tulus, ternyata mengkhianati Kirana. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. Tapi ayah jangan khawatir. Kirana tidak hancur. Kirana ingat pesan ayah. Kirana menggunakan perisai yang ayah berikan.
Kirana sudah menunjukkan pada mereka kekuatan Kirana, seperti yang ayah ajarkan. Ia tersenyum kecil. Mungkin cara Kirana sedikit dramatis. Yah, tapi rasanya mereka pantas mendapatkannya. Ia menoleh ke nisan ibunya. Dan untuk ibu, Kirana janji akan hidup dengan baik. Kirana akan menjadi wanita yang kuat dan mandiri, yang akan membuat ibu bangga di surga. Terima kasih sudah mengajarkan Kirana cara untuk tetap tegar. Ia menghabiskan waktu hampir 1 jam di sana, bercerita tentang rencananya, tentang visinya untuk Mahligai Senja, tentang keinginannya untuk melanjutkan warisan mereka. Ketika ia pergi, hatinya terasa jauh lebih ringan. Ia tidak lagi membawa beban masa lalunya sendirian. Ia merasa mendapat restu dari kedua orang yang paling ia cintai untuk melangkah maju. Dan melangkah maju adalah apa yang ia lakukan. Senin berikutnya, ia datang ke Mahligai Senja bukan sebagai tamu kejutan, melainkan sebagai pemimpin. Ia mengadakan rapat umum pertamanya dengan seluruh staf, dari jajaran manajer hingga petugas kebersihan. Lebih dari 100 orang berkumpul di aula utama, menatapnya dengan campuran rasa penasaran, kagum, dan sedikit gugup. Berdiri di depan mereka, hanya didampingi oleh Pak Budi, Kirana terlihat tenang dan berwibawa. Selamat pagi semuanya. Sapanya dengan suara yang hangat namun jelas. Saya tahu, banyak dari kalian yang mungkin masih bertanya-tanya. Perkenalkan, saya Kirana, putri dari almarhum Bapak Haryanto, pendiri restoran ini. Dan mulai hari ini, saya akan mengambil alih kepemimpinan Mahligai Senja secara penuh. Ia menatap mata para karyawannya satu persatu. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan loyalitas kalian selama ini, terutama kepada Pak Budi dan tim yang telah menjaga warisan ayah saya dengan sangat baik. Saya juga berterima kasih atas dukungan kalian pada malam beberapa minggu yang lalu. Ke depan, lanjutnya, saya tidak ingin hanya menjadi pemilik yang namanya tertera di atas kertas. Saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Visi saya adalah melanjutkan apa yang telah ayah saya bangun, yaitu menyajikan bukan hanya makanan, tapi juga pengalaman yang tak terlupakan. Namun, kita juga akan berinovasi. Kita akan membawa Mahligai Senja ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Setelah rapat itu, Kirana membuktikan kata-katanya. Ia tidak mengurung diri di kantor mewah di lantai atas. Sebaliknya, ia justru lebih sering terlihat di medan perang. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di dapur bersama kepala koki, Chef Reza, seorang maestro kuliner yang sangat dihormati. Mereka berdiskusi tentang menu baru. Ia bahkan menyumbangkan beberapa resep rahasia keluarganya yang ia modifikasi menjadi hidangan kelas atas. Chef Reza, yang awalnya skeptis, menjadi sangat terkesan dengan pengetahuan dan selera Kirana yang luar biasa. Ia juga turun ke lantai restoran saat jam sibuk, bukan untuk mengawasi, melainkan untuk belajar. Ia mengamati alur kerja para pelayan, mendengarkan masukan dari para kapten, bahkan sesekali membantu membersihkan meja jika keadaan sangat ramai. Tindakannya itu membuat para karyawan yang tadinya segan, menjadi sangat menghormatinya. Mereka melihat bahwa, ibu bos, mereka bukanlah seorang sosialita yang tak tersentuh, melainkan seorang pemimpin sejati yang tidak takut kotor tangannya. Di tengah kesibukannya membangun kembali istananya, proses hukum terhadap para pengkhianatnya terus berjalan. Suatu sore, Ibu Sinta, pengacaranya, menelepon. Ada perkembangan, Bu Kirana, kata Ibu Sinta. Pihak Adimas dan Fiona sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sidang pertama mereka akan dijadwalkan bulan depan. Dan ada satu lagi. Pihak pengacara Ibu Ratih menghubungi saya. Mereka menawarkan penyelesaian damai di luar pengadilan untuk tuntutan perdata ibu. Mereka ingin membayar sejumlah uang agar ibu mencabut gugatan. Kirana terdiam sejenak. Ia tahu, Ratih melakukan ini bukan karena menyesal, tapi karena takut menghadapi penghinaan lebih lanjut di muka publik. Berapa yang mereka tawarkan? Tanya Kirana. Ibu Sinta menyebutkan sebuah angka, jumlah yang cukup besar bagi orang biasa. Namun terasa seperti sebuah penghinaan bagi Kirana. Tolak tawaran itu, Bu. Jawab Kirana dengan tegas. Kita lanjutkan proses hukumnya sampai tuntas.
Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang keadilan. Biarkan pengadilan yang memutuskan. Setelah menutup telepon, Kirana kembali fokus pada pekerjaannya. Di atas mejanya, terbentang sebuah rancangan. Bukan menu baru atau strategi pemasaran, melainkan cetak biru untuk sebuah program baru yang ia gagas. Yayasan Tunas Mahligai. Sebuah yayasan yang didanai sepenuhnya oleh restorannya untuk memberikan beasiswa sekolah kuliner bagi anak-anak muda berbakat dari keluarga kurang mampu. Program itu adalah caranya untuk menghormati perjalanan ayahnya, sekaligus mengubah energi negatif dari masa lalunya menjadi sesuatu yang positif dan membangun. Ia menatap rancangan itu, sebuah senyum tulus yang langka terukir di wajahnya. Ia tidak lagi sibuk menghancurkan. Kini, ia sibuk membangun. Membangun bisnisnya, membangun masa depannya, dan membangun harapan bagi orang lain. Istananya tidak hanya berdiri kembali dengan megah, tetapi juga menjadi mercusuar yang cahayanya akan menerangi banyak orang. 6 bulan berlalu bagai angin. Musim telah berganti, dan begitu pula citra Kirana di mata publik. Ia bukan lagi sekadar korban perselingkuhan yang melakukan balas dendam dramatis. Kini, ia adalah sosok yang dihormati di dunia bisnis dan kuliner. Mahligai Senja, di bawah kepemimpinannya yang inovatif dan penuh gairah, semakin bersinar. Restoran itu baru saja memenangkan penghargaan, restoran terbaik se-Asia Tenggara, dari sebuah majalah kuliner internasional yang prestisius. Pagi itu, Kirana sedang duduk di salah satu meja di restorannya yang masih kosong, menjalani sesi wawancara eksklusif dengan sebuah majalah bisnis terkemuka. Ia mengenakan blus sutra berwarna krem dan celana palazzo yang membuatnya tampak anggun sekaligus profesional. Tidak ada lagi jejak kerapuhan di matanya. Yang ada hanyalah sorot mata yang tajam, cerdas, dan penuh percaya diri. "Jadi, Bu Kirana," tanya sang wartawan muda, "apa rahasia di balik kesuksesan Anda mengubah Mahligai Senja menjadi lebih dari sekadar restoran mewah, tetapi juga sebuah ikon?" Kirana tersenyum. Tidak ada rahasia. Hanya ada 3 hal: integritas, gairah, dan menghormati warisan. Saya belajar dari ayah saya bahwa bisnis yang hebat dibangun di atas fondasi yang jujur. Gairah adalah bahan bakar yang membuat kita terus berinovasi. Dan warisan mengingatkan kita dari mana kita berasal, dan untuk apa kita berjuang. Saat sesi wawancara sedang jeda sejenak untuk tim fotografer mengatur pencahayaan, Pak Budi mendekatinya dengan langkah cepat namun senyap. Ia menyodorkan sebuah tablet dengan layar yang menyala. "Berita putusan sidangnya sudah keluar, Bu," bisik Pak Budi. Kirana mengambil tablet itu. Di layar, terpampang judul berita utama dari portal berita nasional. Kasus penggelapan dana Wijoyo, Adimas divonis 7 tahun penjara, Fiona 2 tahun masa percobaan. Ia membaca isi artikel itu dengan tenang. Adimas Wijoyo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda miliaran rupiah yang jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan tambahan. Hidupnya di dunia korporat telah tamat. Fiona Lestari, yang terbukti turut serta menikmati hasil kejahatan, dijatuhi hukuman 2 tahun masa percobaan dengan kewajiban melapor, denda ratusan juta rupiah, dan tentu saja, karirnya hancur selamanya. Ada juga berita susulan di bagian bawah. Ratih, setelah proses pengadilan yang memalukan itu selesai, terpaksa menjual rumah dan seluruh asetnya untuk menutupi biaya hukum dan membayar sebagian ganti rugi. Dari seorang sosialita yang hidup dalam kemewahan, ia kini harus tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, dijauhi oleh semua orang yang dulu ia sebut teman. Kirana membaca semua itu tanpa ekspresi. Tidak ada sorak kemenangan di hatinya. Tidak ada rasa puas yang meluap-luap. Yang ia rasakan hanyalah sebuah titik. Sebuah penutup dari babak yang kelam dalam hidupnya. Keadilan telah berjalan sesuai dengan koridornya. Itu saja. Ia mengembalikan tablet itu kepada Pak Budi. "Terima kasih, Pak," katanya singkat. "Apakah Ibu baik-baik saja?" tanya Pak Budi khawatir. "Saya baik-baik saja," jawab Kirana dengan senyum kecil yang tulus. "Bab itu sudah selesai. Sekarang, mari kita selesaikan wawancara ini dan kembali bekerja."
Setelah wawancara selesai, malam harinya, Kirana melakukan ritual yang ia sukai. Ia berjalan-jalan di tengah restorannya yang ramai. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing di istananya sendiri. Ia menyapa para staf dengan nama mereka, bertanya kabar keluarga mereka. Ia berhenti di beberapa meja pelanggan setia, berbincang sejenak dan memastikan mereka menikmati malam mereka. Para tamu memandangnya dengan penuh kekaguman. Ia adalah jantung dan jiwa dari tempat ini. Sang ratu yang benar-benar peduli pada kerajaannya. Menjelang restoran akan tutup, ia naik ke lantai paling atas, menuju balkon pribadi yang terhubung dengan kantornya. Balkon itu adalah tempat favoritnya, dengan pemandangan cakrawala kota Jakarta yang berkelip seperti lautan permata. Angin malam yang sejuk meniup rambutnya. Di tangannya, ia hanya memegang segelas air soda dengan irisan lemon. Ia tidak lagi butuh anggur untuk merayakan apapun. Kejernihan pikiran adalah kemewahan barunya. Ia bersandar di pagar balkon, menatap pemandangan di hadapannya. Pikirannya melayang, merefleksikan perjalanannya yang luar biasa. Rasa sakit dari pengkhianatan itu masih ada, seperti bekas luka yang samar, tapi tidak lagi terasa perih. Luka itu kini menjadi pengingat, bukan tentang kelemahan, tapi tentang kekuatan yang ia temukan di dalam dirinya saat ia berada di titik terendah. Ia sadar, balas dendam hanyalah langkah pertama. Langkah yang jauh lebih penting adalah apa yang ia lakukan setelahnya. Memaafkan dirinya sendiri karena pernah begitu naif, dan memilih untuk membangun daripada terus-terusan marah. Kekuatan sejati, ternyata, bukanlah kemampuan untuk menghancurkan musuh, melainkan kemampuan untuk membangun kembali dunianya sendiri menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ia tidak lagi memikirkan Adimas, Ratih, atau Fiona. Mereka hanyalah hantu dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Fokusnya kini adalah masa depan. Yayasan Tunas Mahligai sudah meluluskan angkatan pertamanya. Ia punya rencana untuk membuka cabang restoran di Bali. Hidupnya penuh dengan tujuan dan kemungkinan yang tak terbatas. Ia bukan lagi korban yang menunggu diselamatkan. Ia bukan lagi pembalas dendam yang didorong oleh amarah. Ia adalah Kirana. Seorang pemimpin, seorang filantropis, seorang kreator, seorang wanita yang telah merebut kembali takdirnya. Di atas singgasananya yang terbuat dari mimpi ayahnya dan dibangun kembali oleh kekuatannya sendiri, sang ratu akhirnya menemukan kedamaian sejati, menatap cakrawala yang kini sepenuhnya menjadi miliknya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, masa depan terlihat begitu cerah dan menjanjikan, dan menjanjikan, dan menjanjikan, dan menjanjikan, dan menjanjikan, dan menjanjikan, dan menjanjikan.